Selamat pagi, salam olahraga jaya. Selamat pagi rekan-rekan semua, sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Hari Senin 22 Desember 2025, SBI Bootcamp kita mulai ya, bersama dengan anak-anak sekolah bela diri Indonesia. Buat kalian-kalian yang belum berkesempatan di tahun ini untuk ikut bootcampnya Sekolah Bela Diri Indonesia, nanti akan kita adakan kembali setiap liburan panjang sekolah. Kemungkinan ada di bulan Juni dan Juli kita adakan kembali. Jadi raih kesempatan ini ya buat Anda semuanya yang dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas, Pulau Rote yang haus akan ilmu, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke SBI. Kita akan berikan kesempatan dan berikan ilmu keolahragaan khusus untuk kecaburan di bela diri, yaitu daya tahan fisik kecaburan bela diri. Yang kita kelola adalah Kyokushin Karate, boxing, kickboxing, MMA, dan Wushu Sanda. Hari ini kita akan melakukan tes fisik VO2 max, volume oksigen maksimal paru-paru dengan metodologi Balke. Kalau kemarin kita coba dengan bronko dan beberapa waktu yang lalu juga sudah dengan bip test, kita coba dengan Balke. Jadi semua nanti dicoba 3 metode itu, mana yang kiranya lebih tepat bagi cabur-cabur bela diri yang waktu bertandingnya itu 2 menit, 3 menit, 5 menit. Daya tahan fisik ini kalau di dalam ilmu kepelatihan keolahragaan itu merupakan unsur kedua. Jadi unsur pertamanya adalah teknik, unsur keduanya fisik, unsur ketiganya taktik, strategi atau game plan, dan unsur keempatnya adalah mental, psikologi, mental health ya, attitude dan lain sebagainya. Metode Balke, bagaimana cara melakukan metode Balke? Jadi kita berada di lintasan atletik Stadion Mandala Krida. Terima kasih untuk pengelola ya Bapak Ratno atas kesempatan yang diberikan selalu kepada kami Sekolah Bela Diri Indonesia. Lintasannya itu 400 meter. Sudah saya beli, kalau kalian lihat sudah saya beri titik itu per 10 meter ya. Per 10 meter. Balke itu waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit. Nah, ini cocok buat kalian yang nih Arif yang ingin masuk ke TNI maupun Polri. Nanti untuk tes fisiknya pasti pakai metode ini, Balke. Cuma waktunya mereka pakai waktu 12 menit. Nah, kalau nanti lari waktunya 15 menit, nanti kalian dapat jarak berapa meter atau berapa putaran, kemudian nanti pakai rumus. Coba itu rumusnya ya. Setelah dapat jarak itu nanti akan dihitung. Nah, jangan dikira ilmu olahraga itu enggak pakai matematika, tapi matematika sederhana saja, pakai kalkulator juga bisa. Jadi nanti dapat jarak berapa meter dibagi waktu 15 menit, hasilnya dikurangi nilai 133, kemudian dikalikan 0,172 ditambah 33,3. Pusing? Butuh matematika kan? Nah, terus nanti kemudian ketemu nilai volume oksigen paru-paru dalam satuan mililiter per kilogram per meter per jarak. Itu kalau pakai teknologi pakai tiup. Jadi volume oksigen yang menentukan kalian itu bugar atau tidak. Bagi mereka-mereka yang atlet saya harapkan lari terus, tapi kalau mereka yang masih butuh kebugaran boleh dicampur jalan, tapi untuk cedera jangan jalan ya, jalan cepat ya. Jadi untuk mengetahui kapasitas oksigen di dalam paru-paru. Paru-paru itu gimana letaknya? Paru-paru di dada sini di dalam ada dua penampang paru-paru ya. Paru-paru itu nanti menangkap oksigen. Oksigen itu mana oksigen? Mumpung oksigen masih gratis, coba kalian napas. Gratis kan? Nah, itulah makanya nikmat mana lagi yang kamu ciptakan. Oksigen masih gratis. Bayar kalau di rumah sakit. Ya, yang pakai tabung itu, atau kamu kalau pingsan
kejuaraan itu fisiknya nggak bagus, ngap-ngap, tulisan kasih oksigen, ya 38 O2 oksigen, ya. Nanti ketemu nilai terbaik. Ini nanti umur juga menentukan, umur, jenis kelamin, ya, berat badan. Nilai terbaik standar kalau untuk senior di atas 17 tahun sangat baik, ya, sangat baik. Itu nilainya VO2-nya di atas 61. Itu udah standar internasional. 61 hasilnya nanti. Ya, untuk perempuan 54,3. Itu sangat baik. Excellent nilainya gitu ya. Jadi nilainya kalau itu sudah 90. Kalau 100 berarti 65. Kurang itu antara kalau pria itu 43. Kalau wanita 39. Biasanya kalau kurang itu nanti cuma 15 menit itu cuma dapat 3 putaran, 4 putaran. Nah, itu menandakan bahwa kebugarannya sangat kurang. Kira-kira kebugaran itu penting nggak? Penting nggak buat kehidupanmu nanti di masa depanmu? Sangat penting. Kamu mau berwisata, rekreasi, naik turun gunung, wisata yang ekstrim, apa wisata ekstrim contohnya bungee jumping atau apa itu yang lagi ngetren tuh di air terjun tuh, apa namanya tuh ya, air terjun itu butuh kapasitas paru jantung yang kuat. Kalau nggak pingsan. Kalian main bungee jumping itu kalian terjun dengan kecepatan shoot, itu jantungmu kayak hilang, udah kayak mati ya. Udah kayak mati. Terjun payung itu juga butuh ya, kapasitas jantung paru yang sangat kuat. Apalagi kebugaran, kalian bekerja keseharian ya, kalau bugar itu nanti di depan komputer, orang bekerja di depan komputer gitu ya, teman-teman saya yang IT itu ya, sakit pinggang lah. Jangan dikira tuh mereka nggak sakit pinggang ya, sakit pinggang karena gini terus radiasi mata ya, kebugarannya menurun. Belum lagi kalau ditambah cemilan di sebelahnya ya, es doger apa gitu ya, french fries, makin membesar tubuhnya ya, lemak makin menumpuk, nyaman ya, enak, tapi tidak bugar. Nanti kantornya tingkat 10 cari lift ya, lift mana lift ya, naik turun tangga kantor tingkat 3 dan tidak mampu ya. Kebugaran itu akan menjadi ilmu yang akan menemani sampai kamu mati. Sehat itu tidak menarik. Saya katakan sehat itu tidak menarik. Sehat tidak menarik. Kenapa? Karena kalian saat ini sudah kepedean bahwa kalian sehat. Ya, kepedean kan, pede. Saya ya. Tapi nanti kalau kalian sakit, jangan salahkan Tuhan. Sekali lagi jangan bawa-bawa nama Tuhan untuk segala sesuatunya. Ya, sakit menyalahin Tuhan. Ini yang ngasih Tuhan. Mata luswa yang ngasih Tuhan. Ya, kan kamu yang makan lemak ya kamu, yang makan junk food ya kamu, yang makan makanan yang tidak bergizi ya kamu. Memang Tuhan nyuruh kamu makan itu? Kan enggak. Kalau sakit berarti salahmu sendiri, tidak mau gaya hidup sehat ya. Ya, salahmu sendiri. Kamu begadang, siapa yang nyuruh? Memang Tuhan nyuruh kamu begadang. Nah, kalau terus kamu sakit, kamu mau nyalain Tuhan? Ya, itu konsep yang masih sekarang salah nih kalau melantur ngomong-ngomong ke sana ya. Dikit-dikit Tuhan dicabut, dikit Tuhan dicabut, dikit Tuhan dicabut. Masalahnya masalahmu sendiri. Kamu selesaikan dengan sendiri. Ya, Tuhan tidak akan membantu kamu kalau kamu tidak kerja optimal, kena aman. Ya, misalkan kamu sama saya dong. Ya, saya pimpinannya. Kamu jelek attitude-nya, disiplinmu, kamu mengeluh terus, apa saya peduli? Tapi kalau tunjukkan prestasimu, tunjukkan attitude-mu, pasti akan memberikan sesuatu pun. Nih baju, nih sepatu, karena effortnya bagus. Attitude dan etos itu yang harus seimbang. Attitude, sikap, etos itu effortnya, kerjanya. Ya, paham? Nanti kalian setelah melakukan ada aba-aba 15 menit, tidak ada peluit ya, stop. Nah, ini. Itu kemungkinan jantung kalian kan detaknya kencang banget. Jadi ketika ada apa-apa stop, entah gimana itu nanti kalian terjadi, stop, langsung menepi ke pinggir jalan. Nanti biar Tante Anis yang jalan untuk menghitung berapa tambahan dari start 0 itu. Ya, biar Tante Anis yang jalan sambil jalan-jalan. Ya, hari ini saya juga ingin tes juga, ya, sesuai dengan usia saya. Ya, jangan berhenti langsung, tapi jalan-jalan.
jalan-jalan pendek sampai denyut jantungnya pelan. Ya. Kalau langsung duduk, nanti malah pusing. Karena oksigen yang karena kita tadi lari 15 menit itu darah sudah banyak yang di bawah, peredaran darah dari tubuh ke bawah. Dia mau balik pakai pembuluh darah vena itu buat jalan-jalan. Kalau langsung duduk, dia macet. Nah, nanti akhirnya oksigen yang ke otaknya berkurang, lah itulah yang menyebabkan akhirnya ringan. Oh, pusing ya? Oh, yang gelap ya. Ya, oke, paham semuanya? Bisa dimengerti? Bisa? Ya, yang kecil-kecil karena usianya masih di bawah 10 tahun, you good, you strong, ya, lari, jalan dulu, ya, 15 menit. Oke, tapi jangan terus cari yang mudah, harus tak jalan aja, ini jenderal nih, ya. Ya. Musuh terbesarmu itu adalah dirimu sendiri. Musuh terbesarmu itu dirimu sendiri. Paham nggak? Dirimu sendiri, yaitu rasa malas, rasa jenuh, rasa bosan, ya. Makanya berdoalah kamu tuh, maksudnya, ya, jadi manusia itu susah, ya. Musuh terbesarnya siapa? Diri sendiri. Karena ini lari jauh ini, kalau nanti punya perasaan